Bab 985. Pertarungan ilusi. Bocah cilik, aku sudah masuk 10 besar pejuang kebanggaan, kamu masih begitu lemah, jarak antara kamu dan aku semakin membesar. Yunihu melirik ke arah Rini Zong, dan berkata dengan bangga. Kamu baru saja berada di urutan ke-10, tidak ada yang bisa dibanggakan. Aku tidak tertarik untuk berpartisipasi, jika tidak tempat pertama akan menjadi milikku. Rini Zong mengangkat alisnya, dan mengertakkan giginya. Dia dan Yunihu seumuran, ayah mereka berdua adalah teman baik, mereka sering berhubungan, tapi mereka berdua sedikit tidak cocok, saat bertemu akan bertengkar tanpa henti, tidak ada yang mengalah. Tetapi berbicara tentang nomor 1, Rini Zong tidak bisa tidak melirik Eric Qin dengan rasa bersalah. Awalnya dia yakin dengan kekuatannya sendiri, tetapi setelah banyak berhubungan dengan Eric Qin, dia merasa bahwa dia tidak bisa lebih baik dari Eric Qin. Kamu sendiri juga tidak percaya dengan apa yang kamu katakan kan? Kelemahan di balik nada bicara Rini Zong juga membuat Yunihu menyadarinya. Dia mengikuti tatapan Rini Zong, dan menyadari keberadaan Eric Qin. Yunihu juga melihat lebih dekat ke arah Eric Qin. Meski Eric Qin memakai topeng kulit, penampilannya hanya biasa saja, tapi karena Eric Qin sudah berlatih teknik bintang, tanpa sadar dia mengeluarkan energi abadi keluar tubuhnya. Auranya memberikan orang rasa kelembutan, seperti peri, sangat lembut. Yunihu berpikir dalam hati bahwa Rini Zong sudah cukup umur, mungkinkah melihat Eric Qin, dia merasa sedikit bergejolak, dan diam-diam jatuh cinta padanya. Tapi ini juga aneh, Eric Qin belum tua, tapi telah menjadi master formasi, dihormati oleh master si penempa besi, juga dianggap jenius. Bukankah semua wanita cantik menyukai jenius yang kuat seperti ini? Yunihu mengalihkan pandangan indahnya, berpikir dia mengerti segalanya. Dia berkata, Rini Zong, apa pendapatmu tentang Tuan Cheng? Rini Zong tidak tahu apa yang dipikirkan Yunihu. Dia melirik ke arah Eric Qin, dan berkata dengan dingin, kepala kayu, bajingan besar, atau si mesum. Pokoknya tidak ada yang bagus. Yunihu semakin yakin sekarang. Sepertinya Rini Zong tidak hanya menyukai Eric Qin, tapi juga cinta bertepuk sebelah tangan. Eric Qin mungkin belum menyetujuinya. Jika dirinya menggunakan beberapa taktik untuk membuat Eric Qin jatuh cinta padanya, maka Rini Zong mungkin akan menjadi gila karena marah. Adegan itu sangat menarik. Aku melihat Tuan Cheng cukup bagus, karena kau tidak menyukainya, maka aku tidak akan sungkan, kata Yunihu. Cuy, terserah kamu saja. Selain itu manusia dan iblis tidak mungkin bersama. Menurutmu dia akan menyukaimu? Rini Zong mencibir. Dia pasti tidak percaya bahwa Yunihu bisa merayu Eric Qin. Kamu terlalu konservatif. Kami klan iblis bukannya tidak memiliki kultivator biasa yang melekat. Beberapa bahkan kawin campur antara manusia dan iblis. Aku lihat kakak kecil ini enak dipandang, sangat mungkin baginya untuk menjadi bagian dari keluarga. Kalau begitu kamu bisa mencobanya, tapi aku menyarankan kamu untuk tidak bermain dengan api dan bakar diri. Rini Zong mencibir. Mencari masalah dengan Eric Qin, Yunihu ini mencari mati. Tetapi ancaman ini, di pandangan Yunihu, adalah ketakutan Rini Zong sendiri. Bukankah itu hanya master formasi? Kalau aku bertindak, kamu akan melihat bagaimana cara aku menaklukkannya. Yunihu sangat percaya diri, ketika memikirkan adegan di mana Eric Qin begitu terobsesi dengan dirinya, dan Rini Zong sangat marah, dia semakin menantikannya. Tuan Cheng, Yunihu memberi hormat. Yunihu berjalan mendekat, dan berkata kepada Eric Qin. Halo Nona Hu. Eric Qin sedikit mengangkat satu alis, apakah Yunihu mengenali identitasnya, tapi seharusnya tidak. Melihat ke kejauhan, dia menemukan bahwa Rini Zong juga melihat ke sini. Mungkinkah kedua orang ini sedang memainkan semacam trik? Setelah itu Yunihu banyak bertanya kepada Eric Qin tentang pengetahuan formasi.
yang semuanya agak dangkal dan tingkat pendahuluan, Eric Kin juga tidak menolak dan mengatakan yang sebenarnya. Tapi setelah berbicara, mata Yunihu yang berbinar, sepertinya akan mengeluarkan aliran listrik, semakin berbinar seperti mata air, membuat orang-orang yang memperhatikannya tidak bisa menahan diri untuk memanjakannya. Detak jantungnya semakin cepat dan napasnya menjadi sesak. Dan pertanyaan yang dia ajukan menjadi, apakah aku cantik, apa pendapatmu tentang aku, dan sebagainya. Alis Eric Kin berkerut lebih dalam, dan semakin merasa Yunihu agak aneh. Dirinya berjalan ke samping dengan santai, dan dia berlari ke sini menanyakan hal ini untuk apa. Setelah itu kata-kata Yunihu menjadi lembut dan halus, dengan nadanya yang seperti ingin memikat orang, yang tak terhitung jumlahnya, seperti tidak punya rasa malu, dan membuat orang merasa terpikat. Wajah Eric Kin sedikit memerah, matanya terpukau, dan dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Anak ini benar-benar telah dibodohi. Yunihu tertawa diam-diam, tidak ada seorang pun yang dapat menahan kekuatan magis dari bakat darahnya, apalagi seorang pemuda seperti Eric Kin. Kemudian Yunihu berbicara dengan lebih memikat, sengaja membuat Eric Kin mengatakan kata-kata kegilaan dan kekaguman. Yunihu juga tertawa terbahak-bahak, memastikan Rini Zong melihat orang yang dia sukai, dengan cepat menjadi tergila-gila pada dirinya, dia pasti akan terbakar amarah. Tapi bocah bau ini, mulutnya sangat manis, membuat Yunihu sendiri merasa sedikit terpikat. Jika dia benar-benar menemukan pria manusia yang bisa dijadikan sebagai pendamping, sepertinya tidak buruk. Yunihu, apa yang kamu lakukan di sana? Saat Yunihu sedang berimajinasi liar, sebuah suara terdengar seperti guntur di telinganya. Ayah, aku berbicara dengan Tuan Cheng, tidak melakukan apa-apa. Yunihu terbatuk sedikit, mengeluh sedikit. Bukankah itu hanya menggunakan beberapa kekuatan magis, dan tidak menyakiti Tuan Cheng? Perlukah sampai berteriak pada dirinya? Kamu lihat dengan jelas, dengan siapa kamu berbicara? Tetua Hu berkata dengan nada yang rendah. Yunihu terkejut, dengan cepat berbalik, dia terkejut menemukan bahwa dia sebenarnya memeluk pohon besar dan bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata dirinya dari tadi sedang merayu sebatang pohon. Yunihu langsung tersipu, dan berjalan mundur beberapa langkah seolah-olah terkena sengatan listrik, baru kemudian dia menyadari, bahwa semua orang telah keluar puluhan meter jauhnya. Dan Eric Kin, sedang melihat dirinya sambil tersenyum di kerumunan. Orang itu mengendalikanku dengan taktik ilusi. Yunihu sangat malu. Awalnya dia ingin merayu Eric Kin dengan taktik ilusi, namun malah dirinya yang terkena taktik pihak lain. Orang ini seperti yang dikatakan Rini Zong, sangat mengerikan. Gadis busuk, kemari. Tetua Hu menatap tajam ke Eric Kin dan mencibir putrinya. Untuk apa merayu master formasi, tapi hasilnya tetap saja gagal, sungguh memalukan. Saudari Ling, sungguh hebat sekali, aku malu. Rini Zong juga ikut mengejek di sampingnya. Diam kamu. Yunihu mengertakkan giginya, menatap Eric Kin dengan mata yang indah, dan tidak sabar ingin pergi menggigitnya. Tuan Cheng, kamu benar-benar memiliki teknik yang bagus. Yunihu mencibir, dan berjalan pergi. Eric Kin tersenyum tipis, teknik Yunihu ini benar-benar tidak buruk, tidak heran dia bisa maju begitu jauh, tapi masih kurang jika dibandingkan dengan jurus kutukan mati dirinya, tapi dia kesini sengaja untuk mempermainkannya. Tentu saja, Eric Kin tidak bisa mengabaikannya. Selain itu wanita ini tahu bagaimana cara merayu, dan bermarga Hu, dia seharusnya merupakan inkarnasi dari iblis rubah. Untuk beberapa waktu kemudian, setelah gagal Yunihu cukup patuh, dan diejek oleh Rini Zong untuk waktu yang lama, dia juga tidak banyak merespon. Rini Zong diam-diam merasa senang, ketika dirinya melawan Yunihu, dia selalu lebih banyak kalah daripada menang. Sekarang dengan bantuan Eric Kin, bahkan melihat Eric Kin sangat enak dipandang. Bersambung.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.